Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan mempelajari terkait fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit digunakan untuk merepresentasikan deret secara efisien dengan mengkodekan suku-suku deret tersebut sebagai koefisien pangkat variabel X dalam deret pangkat formal. Fungsi pembangkit dapat digunakan untuk memecahkan berbagai jenis masalah perhitungan seperti jumlah cara untuk memilih atau mendistribusikan objek dari berbagai jenis yang tunduk pada berbagai kendala atau constraint. Fungsi pembangkit merupakan alat yang berguna untuk mempelajari banyak sifat barisan seperti penggunaannya untuk menetapkan rumus asimptotik untuk suku-suku barisan. Oke, ini adalah beberapa deret Maclaurin penting gitu ya, yang saya ambil dari buku kalkulus. Oke, kita masuk ke definisi 2. Definisi 2 berisi tentang apa? Di sini memperkenalkan tentang fungsi pembangkit untuk barisan A0, A1, seterusnya sampai AK dan seterusnya. Jadi di sini karena ada titik-titik, maka dia merupakan barisan hingga, gitu ya. A0, A1 sampai seterusnya. Dari bilangan real merupakan deret berhingga. Nah, ini gitu ya. Jadi fungsi pembangkit ini bisa kita nyatakan sebagai deret gitu ya. Kalau dia fungsi pembangkit untuk barisan tahingga, maka deretnya juga merupakan deret tahingga. Bisa dilihat dari sini, ada titik-titiknya. Bentuknya gimana? Jadi bentuknya di sini untuk generating function atau fungsi pembangkit sama dengan di sini sebenarnya adalah A0 X pangkat 0. Tapi karena kita tahu X pangkat 0 adalah 1, maka di sini tidak kita tuliskan. Ditambah A1 X pangkat 1, nanti di sini ada lagi ditambah A2 X pangkat 2, dan seterusnya sampai AK X pangkat K, dan seterusnya. Di sini kenapa? Karena ini adalah barisan tahingga, gitu ya, infinite series. Jadi, barisan-barisan ini merupakan koefisien-koefisien dari setiap si X pangkatnya, gitu ya. Jadi, untuk A0 di sini merupakan koefisien dari X pangkat 0. Sementara A1 koefisien dari X pangkat 1. Berarti di sini AK adalah koefisien dari X pangkat K. Karena dia merupakan bentuk deret penjumlahan, maka kita bisa nyatakan sebagai bentuk sigma, yaitu sigma K sama dengan 0 sampai tahingga, karena bentuknya tahingga ya, infinite, dari AK X pangkat K. Artinya kalau kita jabarin ya balik lagi seperti bentuk yang sebelah kiri. Contohnya di sini adalah bagaimana bentuk fungsi pembangkit atau generating function untuk barisan AK, di mana di sini ada 3 soal ya. Yang pertama ketika AK-nya sama dengan 3, yang pertama, yang kedua ketika AK-nya adalah K plus 1, dan yang ketiga adalah ketika AK-nya sama dengan 2 pangkat K. Ini yang kedua dan ini yang ketiga. Jadi ternyata fungsi pembangkit generating function-nya adalah merupakan, kalau yang pertama ketika AK-nya sama dengan 3 gitu ya, AK di mana AK-nya sama dengan 3, maka kita bisa nyatakan sebagai sigma K sama dengan 0 sampai tahingga 3 SK, di mana 3 ini merupakan si AK, gitu ya, yang kita nyatakan seperti ini, gitu ya. Jadi kita menggunakan definisi 2 dari AK-nya. Nah, sementara kalau yang kedua di sini adalah sigma K sama dengan 0. Nah, di sini ini adalah AK yang kedua, yaitu K plus 1, X pangkat K. Sementara yang di sini ini adalah AK-nya, yaitu 2 pangkat K, X pangkat K. Jadi yang mana fungsi pembangkit untuk barisan berikut ini, yaitu ini adalah fungsi pembangkit yang pertama dari barisan AK sama dengan 3. Yang saya kotaki ini yang kedua ini merupakan fungsi pembangkit dari barisan yang kedua, gitu ya, yaitu AK, di mana AK-nya sama dengan K plus 1. Ini yang kedua, fungsi pembangkit yang kedua. Dan ini yang ketiga, yang saya kotakin ketiga, ini adalah fungsi pembangkit untuk barisan AK, di mana AK-nya sama dengan 2 pangkat K. Ini adalah fungsi pembangkit ketiga. Jadi yang saya kotak-kotak ini merupakan fungsi pembangkit dari setiap barisan yang bersesuaian. Oke, selanjutnya, kalau slide sebelumnya kita membahas fungsi pembangkit gitu ya, slide sebelumnya untuk yang infinite gitu ya, atau yang tak hingga. Nah, sekarang untuk yang barisan berhingga gitu, barisan berhingga. Berhingga sampai ke berapa? Nah, di sini adalah berhingga dari A0 sampai
A1 sampai ke AN gitu ya. Jadi ada N+1 barisan. Jadi gimana bentuk fungsi pembangkitnya? Jadi kalau saya nyatakan Gx adalah fungsi pembangkitnya yaitu A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat sampai ANXN. Atau sama aja kita bisa nyatakan sebagai sigma K-nya 0 sampai N dari AK X pangkat K. Agak berbeda dengan sebelumnya gitu ya. Kalau sebelumnya ini, kalau ketika kita ngomongin tahingga, berarti di sini adalah tahingga. Tapi karena kita ngomong berhingga, berhingga sampai ke N, maka di sini K-nya 0 sampai ke N. Baik, kita akan masuk ke contoh 43. Bagaimanakah fungsi pembangkit untuk barisan 111-nya? Ada berapa angka satunya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 suku ya. Oke, fungsi pembangkit dari 111, dari ini adalah barisan ya. Barisan berhingga atau finite sequence. Ada 111 ya. Gimana fungsi pembangkitnya? Gitu. Ini adalah 1 plus F. Jadi misalkan saya definisikan, misalkan Gx adalah fungsi pembangkit dari barisan berhingga 111 gitu ya. Nah, maka Gx di sini bisa kita nyatakan sebagai 1, karena di sini tadi saya punya itu ya. Di sini adalah si A0, ini adalah A1, ini A2, ini adalah A3, ini adalah A4, dan terakhir adalah ini adalah A5. Di mana A0 ini merupakan koefisien dari X pangkat 0. A1 koefisien dari X pangkat 1, dan seterusnya sampai A5 merupakan X pangkat 5. Nah, di sini karena koefisiennya kebetulan satu-satu semua, ya udah bisa kita buat jadi fungsi pembangkitnya adalah 1 ditambah X pangkat 1 gitu ya, seharusnya ditambah koefisiennya 1 dikali X pangkat 2 ditambah koefisiennya 1 dikali X pangkat 3 sampai ditambah koefisiennya 1 dikali X pangkat 5 gitu ya. Nah, ini bentuknya apa? Ini bentuknya merupakan bentuk deret geometri. Geometri berhingga enggak? Iya, berhingga ya. Ini bukan deret geometri tahingga, tapi deret geometri berhingga. Di mana suku pertamanya kita sebut sebagai A-nya adalah 1, dan R-nya atau rasionya itu pembedanya gitu ya, bukan pembeda ya, tapi rasionya 1 ke X ke X kuadrat itu sejumlah X gitu ya. Kayak kita ingat kembali mengenai teorema deret geometri. Artinya ketika A dan R, di sini A dan R-nya adalah bilangan real dengan R-nya tidak sama dengan 0, nah maka kita bisa membuatnya menjadi dua bagian nih, tergantung yang mana. Kalau misalkan R-nya 1, ya berarti uh, fungsi pembangkitnya merupakan M+1 dikali dengan A. Sementara kalau R-nya tidak sama dengan 1, ya berarti fungsi pembangkitnya adalah AR N+1 dikurang A dibagi dengan R-1. Ya, jadi gimana? Tadi kita punya Gx di sini, fungsi pembangkitnya adalah 1 ditambah X ditambah X kuadrat sampai ditambah X pangkat 5. Di mana di sini untuk suku pertamanya adalah 1, rasionya adalah X. Ya udah, di sini kita lihat bahwa X-nya kalau misalkan dia sama dengan 0 gitu ya, maka Gx di sini jika R-nya sama dengan 1, kalau R sama dengan 1, berarti kan X-nya sama dengan 1 ya. Jika R sama dengan X-nya sama dengan 1, berarti kita pakai yang di bawah. Maka G1, maka G1. Kenapa G1? Karena langsung substitusi aja X sama dengan 1 gitu ya. Sama dengan N ditambah 1 dikali A. Di sini N-nya adalah sejumlah 5 gitu ya. Karena di sini kita ngomongin R pangkat J, berarti si pangkatnya, yaitu si 5. Berarti di sini adalah 5 ditambah 1 dikali dengan A-nya adalah 1. Berarti sama dengan 6. Nah, sementara jika R-nya tidak sama dengan 1, maka kita pakai yang di atas di sini, gitu ya. Maka fungsi pembangkitnya ini bisa kita nyatakan sebagai A-nya 1, R-nya X, pangkatnya 5 ditambah 1, dikurang dengan A-nya 1 dibagi dengan R-nya adalah X min 1. Atau bisa kita nyatakan X pangkat 6 min 1 dibagi dengan X min 1. Jadi, fungsi pembangkitnya selain kita bisa nyatakan sebagai deret geometri X yang saya kotaki ini, juga bisa kita nyatakan sebagai yang di bawah, yaitu X pangkat 6 dikurang dengan 1 dibagi dengan X min 1. Ini ya. Jadi kalau misalkan ketika X-nya atau R-nya tidak sama dengan 1, gitu ya, maka di sini X pangkat 6 dikurang 1 dibagi dengan X min 1,
yaitu 1 ditambah X yang merupakan si fungsi pembangkitnya. Gitu ya. Baik, kita akan masuk ke contoh 44. Misalkan M adalah bilangan bulat positif, gitu ya. Kita misalkan lagi bahwa AK di sini CMK atau kombinasi MK, di mana K-nya di sini berjalan 0, 1, 2 sampai ke M. Bagaimanakah fungsi pembangkit untuk barisan A0 sampai ke AM, gitu ya. Oke, di sini karena kita punya barisannya itu kan AK, CMK. Berarti kalau ketika K-nya 0, gitu ya, maka A0 sama dengan CM, 0. Ketika K-nya 1, maka A1-nya adalah CM, 1. Dan seterusnya sampai ketika K-nya yang terakhir yaitu sama dengan M. Berarti di sini AM sama dengan kombinasi M, M. Nah, AK di sini merupakan koefisien, artinya kalau A0 ini merupakan koefisien dari X pangkat 0. A1 di sini berarti dia koefisien dari X pangkat 1. Sampai yang terakhir AM berarti dia adalah koefisien dari X pangkat M. Atau bisa kita nyatakan fungsi pembangkitnya dari barisan tersebut yaitu GX-nya ini yang pertama adalah A0 yaitu C kombinasi M0 ini adalah A0-nya. Ini adalah A1-nya, ini X pangkat 1, ini adalah A2-nya, ini adalah X pangkat 2, dan seterusnya sampai ini adalah AM-nya X pangkat M, gitu ya. Nah, ternyata dengan menggunakan teorema binomial, ini dari materi sebelumnya ya, kita tunjukkan bahwa GX di sini merupakan 1 plus X pangkat M. Oke, kita ingat-ingat kembali ketika ada teorema binomial secara umum. Gitu ya. Ketika kita punya X plus Y pangkat N, sama aja kayak apa? Yaitu sigma K-nya 0 sampai ke N dari kombinasi N, K. Di sini adalah X-nya pangkatnya turun, N min K, Y-nya adalah pangkat ke K. Gitu ya. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan istilah J gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau misalnya saya buat di sini jadi 1 plus X pangkat M. Artinya X-nya diganti dengan 1, Y-nya diganti dengan X, dan N-nya diganti dengan M. Jadi apa? Sigma K-nya 0 sampai ke M dari kombinasi M, K, X-nya diganti 1, jadi 1 pangkat N min K tidak saya tulis karena 1 pangkat berapapun tetap 1 ya. Tinggal yang Y-nya kita ganti dengan X, jadi X pangkat K. Dan ini bentuknya sama seperti yang kita jabarkan di sini. Gimana? Yaitu ya udah dijalin aja, yaitu ketika K-nya 0 berarti kombinasi M, 0, X pangkat 0 atau 1 gitu ya, ditambah kombinasi M, 1 dari X pangkat 1 atau X saja, ditambah kombinasi M, 2, X pangkat 2, dan seterusnya sampai yang terakhir M, yaitu kombinasi M, M, X-nya pangkat K, berarti X pangkat M. Oke, ini bentuknya sama dengan yang di atas gitu ya. Artinya GX-nya di sini boleh atau fungsi pembangkitnya boleh kalian tuliskan sebagai CM0 ditambah kombinasi M1X ditambah kombinasi M, 2 X pangkat 2 sampai seterusnya kombinasi M, M X pangkat M atau bentuk dari binomial yaitu A plus X pangkat M gitu ya. Jadi yang atas yang di bawah boleh kalian tuliskan sebagai fungsi pembangkit. Oke, selanjutnya adalah contoh 45. Nah, ini tunjukkan bahwa fungsi fx ini, si f kecil x merupakan fungsi pembangkit dari barisan. Nah, ini agak mirip-mirip dengan sebelumnya, tetapi yang sebelumnya itu merupakan barisan berhingga. Nah, kalau di sini karena ada titik-titik, maka dia merupakan infinite sequence atau barisan tak hingga, gitu ya. Oke, di mana untuk mutlak X kurang dari 1, ini adalah contoh 45. Nah, sementara contoh 46 agak-agak berbeda gitu ya. Ini kalau yang atas adalah 1 per 1 min X, kalau yang bawah adalah 1 per 1 min AX. Dia merupakan fungsi pembangkit dari barisan 1A, A kuadrat, A pangkat 3, dan seterusnya. Ini juga merupakan barisan tak hingga atau infinite sequence gitu ya. Atau bentuknya seperti ini gitu ya, di mana mutlak A X-nya sama dengan kurang dari 1, atau ekivalen dengan mutlak X-nya kurang dari 1 per mutlak A, di mana A-nya tidak boleh 0, karena kan 1 dibagi 0 nggak boleh, gitu ya. Oke, baik, kita akan bahas terlebih dahulu.
Oke, ini kita akan bahas contoh 45 terlebih dahulu gitu ya. Nah, tadi dituliskan bahwa fx sama dengan 1/1 min x ini ternyata merupakan fungsi pembangkit untuk barisan tahingga tadi ya. Untuk barisan tahingga dari 1, 1, 1, dan seterusnya gitu ya. Oke, barisan tahingga ini bisa kita nyatakan ke fungsi pembangkitnya, misalkan ya, misalkan fx adalah fungsi pembangkit untuk barisan bla 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 gitu ya, nggak saya tuliskan. Maka fx bisa kita nyatakan, nah kan bentuknya apa sih? Bentuknya kan gimana sih kalau fungsi pembangkit tadi A0 ditambah A1x ditambah A2x2 sampai seterusnya gitu ya. Berarti di sini bisa kita nyatakan A0-nya yaitu 1, dari 1 ditambah A1-nya adalah 1, 1 ada X-nya, ditambah ini 1 X pangkat 2, ditambah 1 X pangkat 3, dan seterusnya. Atau karena 1 di sini tidak perlu kita tulis, jadi 1 ditambah X, ditambah X kuadrat, ditambah X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, ini merupakan deret geometri yang tahingga, gitu ya. Dengan suku pertamanya, kita sebutnya sebagai A, gitu ya, yaitu 1, dan rasionya kita sebutnya R, yaitu sejumlah X, gitu ya. Nah, gimana sih kalau misalnya deret geometri tahingga? Maka hasil deretnya merupakan air atau A/1 min R. Jadi di sini fx-nya 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus dan seterusnya sama aja kayak air. A-nya adalah 1 dibagi 1 min R-nya adalah X. Jadi 1/1 min X gitu ya. Dengan keterangan batasannya mutlak X kurang dari 1. Nah, di sini kalau mutlak X kurang dari 1, ini ekivalen atau sama saja dengan X-nya lebih dari min 1, tapi X-nya kurang dari 1, gitu ya. Sementara kalau misalkan saya punya mutlak X-nya lebih dari 1, ya berarti kebalikannya. Berarti X-nya yang lebih dari min 1 atau X-nya yang kurang dari 1. Gitu ya, jadi kebalikannya. Ini perlu dipahami. Jadi mutlak X kurang dari 1 ini sama saja atau sama aja dengan X-nya berada di antara min 1 sampai 1. Ini contoh 45. Oke, kita masuk ke contoh 46 gitu ya. Dimana kalau contoh 46 ini, jadi kita punya tadi ada fx sama dengan 1/1 min ax gitu ya. Merupakan fungsi pembangkit untuk barisan, yaitu tadi ada 1, A, A kuadrat, A pangkat 3, dan seterusnya. Jadi dia adalah barisan tahingga juga, gitu ya. Oke, di sini misalkan fx adalah fungsi pembangkit, ini ya, fungsi pembangkit untuk barisan bla bla bla. Maka kita bisa nyatakan fx sama dengan, nah, kalau kita punya ada barisan gitu ya, ada 1, baris 1 ini sebagai A0, A di sini sebagai A1, A kuadrat ada sebagai A2, A3 sebagai, A pangkat 3 adalah sebagai A3, dan seterusnya. Gitu ya. Berarti di sini adalah, kan bentuknya tadi A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3 X pangkat 3, dan seterusnya. Maka di sini bentuknya adalah A0-nya adalah 1 ditambah A1-nya adalah A gitu ya. Berarti adalah AX ditambah A2-nya adalah A kuadrat, berarti A kuadrat X kuadrat ditambah A pangkat 3, X pangkat 3, dan seterusnya gitu ya. Ini juga sama nih, merupakan deret sampai seterusnya ya. Deret geometri tahingga dengan suku pertamanya. Ini karena kita tadi kan suku pertama kita menggunakan air ya, A/1 min R. Nah, karena di sini ada A-nya juga, kita jangan gunakan notasi yang lain. Sorry, kita jangan gunakan A gitu. Kita harus menggunakan notasi yang lain. Berarti di sini suku pertamanya kita notasikan sebagai U1, yaitu 1, dan rasionya
yaitu R, yaitu sejumlah, ini kemana nih? Berapa selisihnya? Yaitu sejumlah AX. Ini juga dikali dengan AX. Ini juga dikali dengan AX. Berarti rasionya adalah AX. Oke, maka di sini sama aja kayak A per 1 min R. Berarti suku pertama adalah 1, dibagi 1 min R-nya adalah AX. Gitu ya. Maka fx-nya ini 1 plus AX atau fungsi generating ini ya, A kuadrat X kuadrat ditambah A pangkat 3 X pangkat 3 dan seterusnya sama aja seperti 1 per 1 min AX. Sama seperti sebelumnya, dia memiliki batas syarat yaitu kalau tadi kan X-nya harus kurang dari 1, nah ini AX-nya harus kurang dari 1. Berarti apa? Kita jabarkan. Berarti dia bisa kita pisah mutlak A dikali mutlak X kurang dari 1, gitu ya. Berarti di sini mutlak X-nya kurang dari 1 per mutlak dari A. Berubah tanda enggak? Enggak, karena sini kan mutlak selalu bernilai positif, jadi tidak akan berubah tanda. Tapi harus ada syarat yang dipenuhi bahwa yang di bawahnya atau A-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini atau bisa kalian tuliskan sebagai mutlak X-nya kurang dari 1 per mutlak A dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0, gitu ya. Ini untuk contoh 46. Semoga bisa dipahami dengan baik. Oke, selanjutnya adalah terkait teorema 10. Nah, teorema ini digunakan jika kita memiliki dua fungsi pembangkit, yaitu ada fx dan gx, gitu ya, di mana kita bisa mengkombinasikan, bisa dalam bentuk penjumlahan maupun dalam bentuk perkalian, gitu ya. Jadi di sini kalau dua fungsi pembangkit kita jumlahkan, gitu ya, di mana masing-masing fungsi pembangkit yang pertama fx atau fungsi pembangkit yang pertama di sini bisa kita nyatakan sebagai sigma dari K sama dengan 0 sampai T hingga dari AKX pangkat K. Sementara GX yang merupakan fungsi pembangkit yang kedua ini bisa kita nyatakan sebagai sigma K sama dengan 0 T hingga dari BKX pangkat K. Nah, di sini kalau kita jumlahkan, ya udah bentuknya jadi sigma, ini X pangkat K-nya tetap, sementara koefisiennya kita jumlahkan. Nah, sementara kalau yang perkalian, ini agak rumit bentuknya, yaitu sigma dari, di dalamnya di sini ada sigma dulu, gitu ya, baru X pangkat K. Artinya kalian menyelesaikan terlebih dahulu ini, gitu ya. Nah, tapi ini juga tetap jalan, gitu ya. Artinya apa di sini? Jadi ketika saya punya K-nya sama dengan 0, nah berarti kalian masuk ke sigma yang di dalam. Berarti ketika J-nya 0, jadinya apa di sini? A 0, B, K-nya 0, 0 dikurang 0 adalah B0. Nah, terus J sama dengan 1 enggak? Enggak, karena di sini J-nya 0 sampai ke K-nya yaitu 0, maka sudah sampai sini doang. Ketika K-nya sama dengan 1, maka di sini J-nya berjalan dari 0 sampai ke K, 1 yaitu J1. Berarti kalau ketika J-nya 0 jadi apa? A indeks J-nya adalah 0, B indeksnya adalah K min J, berarti 1 min 0 adalah 1. Sementara kalau yang bawah ketika J 1, berarti di sini adalah A1, B0. Perhatikan bahwa ketika K-nya 0, A0, B0 ini merupakan koefisien dari X pangkat 0. Sementara kedua ini masing-masing merupakan X pangkat 1. Karena kan X pangkat K ya, di sini K-nya 1. Dan seterusnya, gitu ya. Ini adalah penjabaran dari perkaliannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh 47 terlebih dahulu, gitu ya. Misalkan kita punya fx sama dengan 1 per 1 min x kuadrat, gitu ya. Ini merupakan fungsi pembangkit, gitu ya. Cari koefisien A0, A1, A2, dan seterusnya pada ekspansi fx sama dengan sigma k sama dengan 0 AK x pangkat k, gitu ya. Oke, di sini kita bisa menggunakan teorema 10, gitu ya. Gimana caranya? Kita akan pindah halaman ke notnya. Oke, baik, kita akan bahas contoh 47 gitu ya. Kita punya di sini fx-nya sama dengan 1 per 1 min x, x-nya dikuadratin gitu ya. Yang ditanya adalah cari koefisien A0, A1, A2 gitu ya pada ekspansi dari fx sama dengan sigma k sama dengan 0 sampai hingga dari AK X pangkat K. Ya, jadi kita punya fx-nya bentuknya yang sebelah kiri. Nah, kita ekspansikan menjadi sebelah kanan. Gimana cara bentuknya? Gitu ya. Oke, di sini kita punya fx sama dengan 1 per 1 min x kuadrat. Nah, ini sebenarnya bisa kita pisah nih. Jadi, 1 min x dikali 1 per 1 min x. Gitu ya, supaya nanti jadi bentuknya kuadrat. Nah, ini sebenarnya kita bisa menggunakan teorema
10. Teorema 10 bilang apa? Kalau saya punya fx sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dari AK X pangkat K, dan saya punya GX, gitu ya, yaitu sigma K-nya 0 sampai tak hingga, bedanya di koefisiennya saja, itu BK X pangkat K, maka, nah ini kan perkalian ya, jadi saya akan hanya mencatat perkalian saja, jadi fx dikali dengan gx, ini sama aja kayak sigma K-nya 0 sampai tak hingga, di mana di sini sigmanya jalan, J-nya 0 sampai si batas ke K-nya, gitu ya. A, J, B, K min J, ini perhatikan indeksnya, X pangkat K, gitu ya. Nanti kita bisa menggunakan informasi ini nih. Ini adalah sebagai yang pertama, ini sebagai yang kedua, gitu ya. Oke, yang pertama dan yang kedua terlebih dahulu. Nah, yang pertama sebenarnya ini sudah kita bisa dapatkan dari contoh sebelumnya, gitu ya. Yaitu contoh 45, ya. Bentuknya gimana? Jadi dia yang contoh 45 itu ternyata kita punya GX sama dengan 1/1 min X. Ternyata dia bentuknya adalah, tadi adalah deret geometrik tak hingga ya, yaitu 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya. Atau bisa kita nyatakan sebagai sigma dari K-nya 0, di sini kan sampai tak hingga ya, sampai titik-titik sampai tak hingga, gitu ya. AK X pangkat K. Nah, di sini A0-nya berapa? A0-nya 1. A1-nya berapa? Ini juga sebenarnya kan 1. Ini juga 1. Nah, maka di sini AK-nya sama dengan 1. Atau di sini sama aja kayak sigma K-nya 0 sampai tak hingga dari X pangkat ke K. Gitu ya. Nah, ini adalah tadi dari contoh 45. Ya udah, kita buat aja di sini untuk yang pertama dan yang kedua, karena kebetulan sama. Gitu ya. Oke, kita selesaikan. Jadi fx di sini, yang pertama, suku yang pertama di sini bisa kita nyatakan sebagai sigma K-nya 0 sampai tak hingga dari tadi adalah 1 X pangkat K, yang pertama ya. Dan yang kedua, ini juga sama nih bentuknya kan ya sebenarnya. Jadi sama sigma dari K sama dengan 0 dari tak hingga 1 X pangkat ke K. Nah, ini kan bentuknya perkalian ya. Berarti sama aja kayak ini adalah AK, ini adalah BK. Mirip-mirip nih dengan yang teorema 10. Nah, maka kita bisa sesuaikan seperti teorema 10, maka dia adalah sigma. K-nya 0 sampai tak hingga. Di dalam sigmanya itu ada J sama dengan 0 sampai ke K. AJ, gitu ya. Di sini 1. Jadi mau berapapun A-nya tetap dia adalah 1. Jadi 1 dikali 1 X pangkat ke K. Atau sigma K-nya 0 sampai tak hingga dari sigma J sama dengan 0 sampai ke K dari 1 X pangkat ke K. Nah, yang kurung ini harus kita selesaikan. Kita bisa jabar ini, artinya ketika J-nya sama dengan 0, maka dia 1. Ketika J-nya 1, 1. Ketika ini adalah ketika J-nya 0 ya. J-nya 1, 1 ketika J-nya 2, sampai seterusnya untuk ketika J-nya sama dengan K. Berarti ini adalah 1. Sebanyak berapa? Kita bisa lihat. Ketika J-nya 2 aja, ini sudah ada 3 banyak. Ada 3 buah yang bernilai 1. Atau totalnya adalah 3. Padahal J-nya 2 nih. Berarti ketika J-nya K, berarti total di sini sama aja kayak apa? Sama aja kayak K plus 1. Kenapa? Karena kalau 2 aja totalnya 3. Berarti kalau ada totalnya ada J sama dengan K, ya berarti totalnya adalah K plus 1. Jadi yang saya tandai ini sama aja kayak K plus 1, gitu ya. Ya, jadi bentuknya adalah sigma K-nya 0 sampai tak hingga, yang kurung ini kita ganti menjadi K plus 1 dari X pangkat K. Nah, di soal sebelumnya, kita mau ngubah menjadi ekspansi fx sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dari AK X pangkat K. Ini udah ada yang mirip-mirip belum? Mirip-mirip gitu ya. Miripnya di mana? Jadi bisa kita nyatakan bahwa AK-nya sama dengan K plus 1. Kenapa? Kan yang ditanya adalah cari A0, A1. Berarti ketika A0 sama dengan K-nya 0, berarti 1. Ketika A-nya 1, berarti 2. Ketika A-nya 2 sama dengan 3, dan seterusnya. Berarti di sini bisa kita nyatakan barisannya apa? Barisannya itu merupakan barisan AK gitu ya, di mana AK-nya sama dengan K plus 1. Atau bisa kalian tuliskan, barisannya itu merupakan barisan di sini, yaitu 1, 2,
3, 4, dan seterusnya. Jadi boleh yang atas, boleh yang bawah kalian menuliskannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke definisi 3. Nah, definisi 3 ini merupakan koefisien binomial yang diperluas atau extended. Diperluasnya kenapa? Kalian perhatikan di sini. Biasanya kan kalian menggunakan notasi kombinasi ya, misalkan kombinasi n, k. Ya, di mana biasanya kalau ordinary itu kalian punya n di sini adalah bilangan bulat non negatif gitu ya. Berarti 0 masuk nggak? Masuk gitu ya. Nah, kan ini karena bilangan bulat non negatif, maka desimal-desimal kalian tidak bisa menggunakan formula yang sebelumnya. Tadi apa kombinasi n, k, yaitu n faktorial dibagi k faktorial dikali n min k faktorial, gitu ya. Sifat identitas lain, kalau saya punya kombinasi n, sama aja kayak kombinasi n, 0, yaitu sama dengan 1. Saya punya kombinasi n, 1, sama aja kayak kombinasi n, n min 1, sama dengan n. Kita punya kombinasi n, k sama aja kayak kombinasi n, n min k gitu ya. Ini adalah identitas dari kombinasi. Nah, kita mau pakai apapun, sebelumnya yang kita pelajari di sini n-nya di sini adalah bilangan bulat non negatif. Jadi gimana kalau dia negatif atau dia merupakan pecahan? Nah, kita bisa menggunakan extended binomial coefficient. Jadi di sini adalah kombinasi dari UK, di mana U-nya di sini adalah bilangan real, dan K-nya di sini adalah bilangan bulat non-negatif. Gitu ya. Berarti bentuknya gimana? Ya berarti ketika K-nya lebih dari 0, sama ketika K-nya sama dengan 0. Karena kan ketika K-nya bilangan bulat non-negatif, berarti kan 0 juga masuk ya. Berarti ketika K-nya 0, maka kombinasinya adalah 1. Sementara ketika K-nya lebih dari 0, artinya K-nya 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Maka dia akan berlaku U dikali U min 1 sampai U min K plus 1 dibagi dengan K faktorial. Nah, ini sebenarnya formulanya sama seperti kalian punya kombinasi biasa nih yang di sini gitu ya. Jadi kalau kita punya kombinasi n, k sama aja kayak n faktorial dibagi k faktorial dikali n min k faktorial. Nah, ini bentuknya udah sama nih, bawa-bawa sama-sama k. Nah, berarti di atas yang tinggal kita ubah. Berarti sama aja kayak n min 1, n min 2, dan seterusnya sampai di sini kita untuk bisa coret dengan n min k, berarti n min k faktorial dibagi dengan K faktorial dikali N min K faktorial. Nah, ini kita coret ya. Tapi kalau kita coret, kita harus tahu berarti ujung di sini berapa, yaitu N min K plus 1. Gitu ya. Karena kan ini semakin ke kanan, semakin turun 1. Berarti turun 1 dari N min K plus 1, turun 1 jadi N min K. Berarti sisanya apa? N dikali N min 1 dikali N min 2 sampai N min K plus 1 dibagi dengan K faktorial. Nah, ini sebenarnya bentuknya mirip-mirip dengan yang extended binomial coefficient, di mana U-nya diganti dengan N, gitu ya. Jadi di sini N-nya kita ganti dengan U, jadi U, ini ya, jadi U dikali U min 1 dikali U min 2, sampai seterusnya, di sini yaitu U min K plus 1 dibagi dengan K faktorial. Gitu ya, ini adalah extended binomial. Oke, kita akan menyelesaikan contoh 48 dengan menggunakan extended binomial coefficient. Berarti gimana gitu ya? Oke, kita punya contoh 48. Yang pertama adalah kombinasi dari min 2, 3. Gitu ya, ini udah jelas kalian tidak bisa menggunakan ordinary gitu ya. Kalian harus menggunakan extended. Kenapa? Karena yang di atas di sini bukan bilangan bulat non negatif, tapi dia memang negatif gitu ya. Maka dengan menggunakan definisi sebelumnya ya, itu definisi 3. Kita akan bisa mendapatkan tadi apa, yaitu min 2, dia turun sebanyak berapa? Kalau min 2 turunnya jadi berapa? Bukan min 1 ya, tapi dia min 3. Lalu kurangin 1 jadi min 4. Nah, ini sebanyak berapa? Sebanyak ini K-nya. Ini kan ada 1, 2, 3 gitu ya, sejumlah dengan di sini 3. Jadi min 2, min 3, min 4. Kalau kalian nggak percaya tadi bahwa kita punya definisi 3, tadi punya ada U min 1 sampai U min K plus 1. Di sini U-nya adalah min 2, K-nya adalah 3. Berarti U min K plus 1 berapa? Yaitu min 2, min 3 plus 1 sama dengan min 4. Maka di sini diakhiri dengan min 4.
dibagi dengan K faktorial, yaitu 3 faktorial, atau 3 dikali 2 dikali 1. Habis nih, sisanya adalah min 4, dengan menggunakan definisi 3. Oke, contoh yang lain adalah kombinasi setengah 3. Ini juga tidak bisa kita gunakan ordinary. Kita harus menggunakan extended binomial coefficient dari definisi 3. Gimana caranya? Ya udah di sini juga sampai 3 nih. Berarti di sini adalah setengah dikurang 1 jadi min setengah, dikurang 1 lagi jadi min 3/2. Ini ada 1, 2, 3, sejumlah dengan K-nya, dibagi dengan K faktorial. Berarti di sini ada min kali min jadi plus, sisanya 3 dibagi 3 faktorial dikali dengan 2 pangkat 3. Berapa hasilnya? Ini coret habis ya, jadi 1/16 gitu ya. Jadi yang di sini adalah min 4, yang kedua di sini adalah 1/16. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya adalah contoh 49. Nah, contoh 49 ini sebenarnya ngebuktiin ya, tapi di sini saya ingin menggunakan langsung hasilnya dulu. Di sini kita punya min R, kombinasi min N. Min N dengan R sama dengan min 1 pangkat R dikali dengan kombinasi dari N plus R min 1, R. Dapat dari mana? Ini di akhir ya. Min 1 pangkat R kombinasi N plus R min 1, R. Gitu ya. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk mengerjakan contoh sebelumnya, yaitu contoh 48. Ketika di mana? Tadi kalian udah dapat tadi min 23, dengan menggunakan definisi 3, dapat hasilnya adalah min 4. Kondisinya apa? Tadi kan bentuknya kalau definisi 3 tadi bentuknya adalah UK. Berarti gimana? U-nya sama dengan min 2, K-nya sama dengan 3, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan gunakan ini nih, min N, R, untuk menyelesaikan kombinasi min 23. Oke, kita selesaikan kombinasi min 23 menggunakan contoh 49 di sini. Gimana caranya? Yaitu sama dengan, berarti di sini min N sama dengan min 2. Berarti N-nya sama dengan 2. Nggak ada minnya, karena minnya udah dipakai di sini ya. Dan di sini R-nya sama dengan 3. Ya udah tinggal kita substitusi. Jadi sama dengan min 1 pangkat R-nya adalah 3. Kombinasi dari N ditambah R dikurang 1, R. Hasilnya adalah min 1 pangkat ganjil jadi minus ya. Minus dari kombinasi dari 2 tambah 3 kurang 1 adalah 4,3 yang merupakan minus 4. Artinya apa? Artinya untuk menyelesaikannya kalian bisa menggunakan definisi 3 atau menggunakan yang di sini ya, yaitu contoh 49. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan apakah kombinasi min NR itu sama aja kayak min 1 pangkat R dikali kombinasi N plus R min 1, R. Ya. Oke, kita akan pindah ke Notepad. Contoh 49. Akan dibuktikan bahwa min NR sama aja dengan min 1 pangkat R kombinasi N plus R min 1, R. Gitu ya. Baik, kita akan jawab gitu ya. Ada min NR sama aja dengan min N dikali min N min 1 dikali min N min 2 sampai min N min R plus 1. Kenapa kayak gini gitu ya. Lihat kembali di definisi 3 bahwa kita punya kombinasi UK sama dengan U dikali U min 1, U min 2, sampai U min K plus 1 gitu ya. Dibagi dengan K faktorial. Ini untuk K-nya lebih dari 0. Oke, berarti di sini apa? Dibagi dengan R faktorial. Oke, di sini min 1 saya keluarin. Min 1 dikali N. Min 1 dikali N plus 1. Min 1 dikali N plus 2. Dan seterusnya sampai min 1 dikali. Ini min 1-nya dikeluarin. Jadi sisanya adalah N plus R min 1. Dibagi dengan R faktorial.
Oke, saya mau lihat dulu di sini untuk melihat polanya. Ketika saya tarik sampai N+2, min satunya sebanyak 3 kali. Berarti kalau saya tarik terusin sampai ke sini, berarti kan ini ya komponennya ya. Berarti R-1, kalau ini 3 dapat dari 2 tambah 1, berarti ini R-1 juga ditambah 1 sama dengan R. Jadi ini min satunya sejumlah R. Dari apa? Tulisin sisanya. N+1, N+2, sampai N+R-1 dibagi dengan R faktorial. Oke, selanjutnya ini kan dia bentukannya naik ya. Naik itu artinya dari N+1 naik 1. Ini juga naik 1 dan seterusnya. Nah, supaya turun, saya balik. Jadi, saya berangkat dari N+R-1 dulu. Jadi, N+R-1, kalau ke kanannya naik, maka ke kirinya turun gitu ya. Jadi, di sini turun jadi N+R-2 sampai seterusnya N+2, N+1 kali dengan N. Ini cuma saya balik doang posisinya supaya bentuknya turun ya. Dibagi dengan R faktorial gitu ya. Nah, di sini kan ada N nih. Saya lanjutin N-1 faktorial dibagi N-1 faktorial. Artinya, kalau kalian mengalihkan yang atas dengan N-1 faktorial, maka yang bawah juga kalian kalikan dengan N-1 faktorial gitu ya. Oke, ini bentuknya apa? N+R-1, N+R-2 turun nih, sampai N dikali N-1. Perhatikan, gitu ya. Kalau saya punya 6 faktorial, maka saya bisa nyatakan sebagai 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3 faktorial. Nah, posisinya juga sama nih kayak gini, gitu ya. N-1 faktorial adalah 3 faktorial. Sebelahnya N, yaitu si 4. 6 ini adalah yang di awal, yaitu N plus R min 1. Berarti dia sama aja kayak yang di awal difaktorialin. Jadi dia adalah min 1 pangkat R dikali N plus R min 1 faktorial. Jadi yang di atas ini, mulai dari yang saya tanda ini ya, sampai yang di akhir, dia merupakan N plus R min 1 faktorial. Dibagi dengan R faktorial dikali N min 1 faktorial. Nah, ini ternyata bentuknya sama aja kayak kombinasi dari N plus R min 1, R. Oke, kita jabarin di sini. Kombinasinya apa? N plus R min 1 faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan, kan dikurangi ya, N plus R min 1 min R faktorial. Atau sisanya adalah N min 1 faktorial. Nah, ini bentuknya sama nih, gitu ya. Maka dia sama aja kayak min 1 pangkat R dikali kombinasi dari N plus R min 1, R. Gitu ya. Terbukti. Terbukti apa? Jadi, min NR sama aja dengan min 1 pangkat R kombinasi dari N plus R min 1, R. Gitu ya. Terbukti. Oke, selanjutnya adalah teorema extended binomial. Kalau sebelumnya adalah extended koefisien binomial, gitu ya. Kalau sekarang adalah extended binomialnya. Misalkan X adalah bilangan real, ada syaratnya X-nya, mutlak X-nya kurang dari 1, artinya X-nya berada dari min 1 sampai 1, gitu ya. Misalkan U adalah bilangan real, ini yang mengakibatkan dia kita sebut sebagai extended, karena sebelumnya, kan U ini pangkat ya, karena sebelumnya kalau kita ngomongin pangkat, pangkatnya harus bilangan bulat non negatif gitu ya. Tapi ketika dia negatif atau pecahan atau bilangan real, nah maka kita menggunakan extended binomial. Bentuknya apa? Nah, kalau sebelumnya kan kita punya 1 plus X pangkat N sama dengan sigma K-nya 0 sampai N dari N K X pangkat K gitu ya. Ini yang ordinary. Artinya apa? Di sini N-nya haruslah bilangan bulat non-negatif. Nah, di sini agak beda nih, gitu ya. Ini pangkatnya harus bilangan real. Nah, maka karena pangkatnya bilangan real, maka K-nya 0 bukan sampai ke N, tapi sampai ta hingga. Nah, ini sama. U yaitu merupakan pangkatnya, K tadi jalan dari K di sini, X pangkat ke K, gitu ya. Oke, contoh 50. Cari fungsi pembangkit untuk, nah ada dua di sini ya, di mana N adalah bilangan bulat positif.
Oke, kalau kita punya N bilangan bulat positif, maka pangkatnya sudah menjadi negatif. Kalau negatif, berarti kalian jangan menggunakan yang ordinary, gitu ya. Kalian gunakan yang extended. Begitu juga dengan yang di sini, karena pangkatnya adalah negatif, maka kalian gunakan yang extended, gitu ya. Oke, yang pertama terlebih dahulu, akan dicari fungsi pembangkitnya, gitu ya. Pembangkit, kita sebut misalkan G besar X lah ya. Jadi G besar X di sini sama aja kayak 1 plus X pangkat min N, gitu ya. Ingat-ingat lagi tadi bentuknya, gitu ya. Kita bisa nyatakan dia karena ini adalah extended, maka sigma K-nya 0 sampai tak hingga dari min NK X pangkat K, gitu ya. Kayak ini tadi bentuknya kita udah dapet nih, gitu ya. Yang kombinasi min NK. Jadi apa? Sigma K-nya 0 sampai tak hingga dari min 1. Kalau tadi kan min 1 pangkat R ya, berarti ini min 1 pangkat K dikali kombinasi N plus K min 1, K. X pangkat K, gitu ya. Ini tetap ditulis. Ini tetap sigmanya juga tetap ditulis. Oke, dari sini apa? Ya udah selesai gitu ya. Jadi ini adalah bentuk dari fungsi pembangkit Gx dari 1 plus X pangkat min N. Yang kedua, akan dicari fungsi pembangkit dari, misalkan saya ganti lah ya. Kalau tadi kan Gx saya ganti jadi F besar X. Oke, F besar X di sini sama aja kayak 1 min X pangkat min N. Nah, ini mirip-mirip nih dengan yang di atas. Bedanya adalah X-nya diganti dengan min X, gitu ya. Ya udah, berarti sama aja kayak sigma K-nya 0 sampai tak hingga min 1 pangkat K, kombinasi dari N plus K min 1, K, dari di sini adalah min X pangkat K, gitu ya. Oke, min X pangkat K ini bisa kita pisah jadi min 1 dikali dengan X pangkat K. Atau sama aja kayak min 1 pangkat K dikali X pangkat K. Gitu ya. Jadi min X pangkat K ini bisa kita jabarkan jadi min 1 pangkat K X pangkat K. Kita punya min 1 pangkat K di sebelah kiri, kita juga punya min 1 pangkat K sebelah kanan. Jadinya apa? Sigma K-nya 0 sampai tak hingga min 1 pangkat K ditambah K adalah 2K. Kombinasi dari N plus K min 1, K dari sisanya yaitu X pangkat K. Nah, 2 pangkat K ini kan genap. Jadi kalau min 1 dipangkatkan genap, maka hasilnya sama dengan 1. Atau sama aja bentuknya adalah sigma K-nya 0 sampai tak hingga dari kombinasi N plus K min 1, K dari X pangkat K. Ini adalah jawaban untuk yang 1 min X pangkat min N. Jadi gimana? Jadi fungsi pembangkit yang pertama gitu ya, 1 plus X pangkat min N sama aja kayak sigma K-nya 0 sampai tak hingga dari min 1 pangkat K kombinasi N plus K min 1, K X pangkat K. Sementara soal yang kedua, Fx sama dengan 1 min X pangkat min N sama aja kayak sigma K-nya 0 sampai tak hingga dari kombinasi N plus K min 1, K dari X pangkat K. Gitu ya. Kayaknya ada beberapa fungsi pembangkit gitu ya. Ini adalah fungsi pembangkitnya yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah koefisien dari si X-nya yang dalam bentuk barisan gitu ya. Contohnya apa? Jadi ketika K-nya 0, ya berarti kombinasi N, 0 sama dengan 1. Ini ya, 1. Ketika K-nya 1, berarti kombinasi N, 1. Yang di sini gitu ya. Jadi dia adalah koefisien dari X pangkat K-nya adalah 1. Berarti ini adalah ketika K-nya adalah 2 dan seterusnya gitu ya. Oke, ini adalah R membagi, habis membagi. Berarti kita punya nih definisi A habis membagi B jika terdapat gitu ya. Jika terdapat C bilangan bulat sedemikian sehingga B sama dengan C dikali dengan A gitu ya. Berarti kalau kita punya R habis membagi K, kita katakan R habis membagi K jika terdapat C bilangan bulat sedemikian sehingga K sama dengan C dikali dengan R. Gitu ya. Ini definisi dari membagi.
Oke, silakan dicatat ya. Ini yang tadi beberapa sudah kita bahas. Tadi kita sudah membahas kalau deretnya adalah 1, jadi dia adalah geometrik tahingga. Kalau tadi 1, A kuadrat, A pangkat 3 tadi juga sudah kita bahas ya. Ini adalah deret geometrik tahingga, juga bentuknya seperti ini. Dan seterusnya gitu ya. Tadi kita juga udah dapet nih K plus 1, tadi yang formula ini ya, 1/1 min X kuadrat. Ini adalah kombinasinya adalah ketika koefisiennya atau barisannya adalah K plus 1. Jadi sebenarnya ini sudah kita bahas sebelumnya. Oke, kita masuk ke contoh 51. Ini adalah bentuk identitas yang lain. Sebelumnya kita sudah membahas identitas dari kombinatorik, bahwa kombinasi dari n, n sama aja kayak kombinasi n, 0, yaitu 1. Kombinasi n,1 sama aja kayak kombinasi n, n-1 sama dengan n. Ini adalah identitas-identitas kombinatorik gitu ya. Identitas kombinatorik yang lain adalah yang sebelah kiri sama dengan yang sebelah kanan. Artinya di sini kan K-nya 0 jalan ya. Berarti misalkan saya punya N-nya adalah 3. Berarti dia adalah kombinasi K-nya 0 sampai 3 dari kombinasi 3, K dikuadratin. Kita selesaikan dulu yang sebelah kiri ya. Sama dengan berapa di sini? Jadi kombinasi 3,0 dikuadratin ditambah kombinasi 3,1 dikuadratin ditambah kombinasi 3,2 dikuadratin ditambah kombinasi 3,3 dikuadratin. 30 adalah 1 kuadrat ditambah 31 dia adalah ini ya yang n,1 berarti 3 kuadrat ditambah 32 menggunakan sifat n-1 juga jadi 3 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat atau 1 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 1 sama dengan 20. Ini yang sebelah kiri. Nah, ternyata yang sebelah kiri sama aja kayak sebelah kanan. Berarti ketika n-nya 3 sama aja kayak yang sebelah kanan adalah kombinasi 2 dikali n berarti 6, n yang sebelah kanan ya. Ketika n-nya sama dengan 3. 6,3 sama aja kayak 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali selisihnya gitu ya, 3 faktorial. Jadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial 3, 2, 1. Ini saya coret habis, ini sisa 6 sama dengan 20. Jadi hasilnya sama gitu ya. Ini penerapannya. Nah, contoh 51 ini akan dibuktikan yang sebelah kiri sama dengan yang sebelah kanan. Kita akan kerjakan dengan menggunakan notebook gitu ya. Ini adalah contoh 51. Akan dibuktikan yang sebelah kiri yaitu sigma K-nya 0 sampai N, kombinasi dari N, K dikuadratin sama aja kayak kombinasi 2N, N, di mana N-nya ini merupakan bilangan bulat positif gitu ya. Nah, ada yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan ini ingat-ingat dengan kombinasi N, K gitu ya. N, K ini munculnya di mana? Muncul ketika kita punya 1 plus X pangkat N gitu ya. Jadi 1 plus X pangkat N ini bentuknya sama seperti sigma K-nya 0 sampai N dari kombinasi N, K dari X pangkat ke K gitu ya. Nah, ini mirip-mirip dengan yang sebelah kanan nih. Apa miripnya? Yang pertama, ketika 2N dan N. Gitu ya. Berarti semua N di sini diganti dengan 2N. Berarti 1 plus X pangkat 2N sama aja kayak sigma K-nya 0 sampai 2N dari kombinasi 2N, K X pangkat ke K. Gitu ya. Ini juga mirip-mirip nih dengan yang di bawah, yaitu ketika kondisi K-nya sama dengan N, gitu ya. Jadi kalau K-nya sama dengan N, jadi apa? Ya, jadi sama aja kayak kombinasi 2N, N dari X pangkat K. Artinya, 2N, kombinasi 2N, N, atau yang di sebelah kanan di sini, gitu ya, merupakan, ini K-nya udah diganti N ya, merupakan koefisien dari X pangkat N. Gitu ya. Jadi yang sisi sebelah kanan ini merupakan koefisien dari X pangkat N pada ekspansi
Ekspansinya siapa? Yang atas apa yang bawah? Yang bawah ya, karena kan di sini 2N, berarti kalian pakai pangkat yang 2N. Pada ekspansi 1 plus X pangkat 2N. Ya, kayak ini yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita mau menyamakan yang sebelah kiri. Artinya, apakah ada bentuk lain dari koefisien dari X pangkat N pada ekspansi ini, gitu ya. Kayak kita jabarkan. 1 plus X pangkat 2N. Atau bisa kita nyatakan 1 plus X pangkat N pangkat 2. Gitu ya. Oke, kita punya 1 plus X pangkat N tadi yang di sini ya. Kita substitusi saja, jadi sigma K-nya 0 sampai N dari kombinasi N, K, X pangkat K, jangan lupa dikuadratin. Oke, yang di dalam ini saya jabarin, jadi kombinasi N, 0 ditambah, kan harusnya X pangkat 0 ya, jadi X jadi dikali 1. Ketika K-nya 1, N, 1, X-nya pangkat 1 ditambah kombinasi N, 2, X pangkat 2, dan seterusnya sampai kombinasi yang terakhir adalah N, N, X pangkat N. Gitu ya, ini yang pertama. Jangan lupa dikasih kuadrat. Nah, kalau kuadrat ini, berarti kan kita bisa nyatakan dia 2 kali lipatnya. Gitu ya, jadi saya copy aja di sini. N0 ditambah kombinasi N1X ditambah kombinasi N2X kuadrat sampai seterusnya kombinasi N, N X pangkat N gitu ya. Ini karena kuadrat jadi saya buat dikali dengan kali. Nah, kalau perkalian kayak gini berarti kan sama aja kayak kita mengalihkan yang saya kasih panah ini ya. Lalu mengalihkan yang sebelah kanan. Seterusnya sampai di akhir. Kalau sudah akhir, maju ke suku yang kedua dikali ke yang awal, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya sampai ujung di sini, gitu ya. Oke, saya ambil contoh salah satu di sini kombinasi N, 0 dikali kombinasi N, 0 ditambah kombinasi N, 0 dikali kombinasi N, 1 X, gitu ya. Ini adalah X pangkat 0, ini adalah X pangkat 1, ditambah satu lagi deh. Berarti kombinasi N, 0 kombinasi N, 2 X pangkat 2. Ini baru ketika dikalikan dengan kombinasi N0 gitu ya. Masih panjang lagi di sini gitu ya. N0 kombinasi N, N X pangkat N. Tambah dan seterusnya. Kita tidak perlu mencacah semua. Kenapa? Karena tadi yang mau kita cari adalah koefisien dari X pangkat N bentuk lain selain kombinasi 2N, N. Berarti kita hanya berfokus pada koefisien dari X pangkat N. Gimana cara X pangkat N? Ya, berarti X pangkat N itu adalah ketika saya punya C N, 0, X-nya adalah pangkat 0, gitu ya. Ini saya tulis dengan X pangkat 0. Supaya dia totalnya adalah X pangkat N, maka di sini 0 ditambah N adalah XN, gitu ya. Berarti kalau ini adalah 0 adalah N0, berarti kalau N adalah kombinasi N, N. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau saya punya kombinasi N, 1, X pangkat 1, supaya totalnya X pangkat N, maka haruslah dikalikan dengan X pangkat N-1. Karena X pangkat 1 dikali X pangkat N-1, hasilnya adalah X pangkat N. Artinya apa? Kalau 1 di sini koefisiennya adalah kombinasi N, 1, berarti X pangkat N-1 merupakan koefisiennya adalah kombinasi N, N-1. Oke, lalu yang X kuadrat. Berarti kita punya kombinasi N2 X kuadrat dikali kombinasi N, N-2 X pangkat N-2. Dan seterusnya sampai kita mendapatkan kombinasi N, N X pangkat N dikali kombinasi N, 0 X pangkat 0, gitu ya. Nah, di sini ketika kita mengalihkan sama-sama hasilnya adalah X pangkat N, gitu ya. Jadi kombinasi N, 0 kombinasi N, N dari X pangkat N ditambah kombinasi N, 1 kombinasi N, N-1 dari X pangkat N ditambah kombinasi N, 2 X
sorry. Kombinasi N2, kombinasi N, N-2 dari ini kalau dijumlahkan, kalau dikalikan kan pangkatnya jumlah ya, jadi X pangkat N sampai seterusnya, ditambah kombinasi N, N, kombinasi N,0 X pangkat N, gitu ya. Nah, kita perhatikan yang atas pasangan-pasangan di sini ya, yang merupakan koefisien dari X pangkat N. Maka X pangkat N-nya kalian keluarkan. Jadi apa? Koefisiennya dulu yaitu kombinasi N,0, kombinasi N,N ditambah koefisien N,1, sorry, kombinasi N,1, kombinasi N,N-1 ditambah kombinasi N,2, kombinasi N,N-2, sampai seterusnya. Yang terakhir adalah kombinasi N,N, kombinasi N,0, X pangkat N-nya kita keluarkan, gitu ya. Yang mau ditanya apa? Koefisien dari X pangkat N. Jadi yang mana koefisiennya? Ini, yang diberikan kurung kawal. Oke, kita punya sifat bahwa kombinasi N,0 sama aja kombinasi N,N. Kombinasi N,K sama aja kayak kombinasi N,N min K, gitu ya. Jadi ini sebenarnya saya pakai aja. Jadi sama aja kayak kombinasi N,0. Di sini kan N,N sama aja kayak N,0. Jadi saya pakai kombinasi N,0. Ditambah kombinasi N,1. Nah, ini N,N-1 sama aja kayak kombinasi N,1. Ditambah kombinasi N,2. Ini sama aja kayak kombinasi N,2. Ditambah seterusnya sampai kombinasi N,N, kombinasi N,N juga. X pangkat N, gitu ya. Nah, di sini kuadrat nih bentuknya. Jadi dia bentuknya adalah kombinasi N,0 kuadrat ditambah kombinasi N,1 kuadrat ditambah kombinasi N,2 kuadrat ditambah sampai seterusnya kombinasi N,N dikuadratin X pangkat N. Ingat, kita hanya menggunakan koefisien dari X pangkat N. Maka koefisien dari X pangkat N ini adalah yang saya kurung kurawal, gitu ya. Sama aja kayak sigma, ini kan yang jalan kan elemen kedua ya. Berarti K-nya mulai dari 0 sampai ke N, 0 sampai ke N dari kombinasi N, K dikuadratin. Nah, ini sama saja dengan yang mau kita buktikan, yang sisi sebelah kiri, gitu ya. Jadi, terbukti bahwa untuk N, bilangan bulat positif, sigma K sama dengan 0 sampai N dari kombinasi N, K dikuadratin sama aja kayak kombinasi 2N, N, gitu ya, yang merupakan ini semuanya merupakan koefisien dari X pangkat N, gitu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Oke, demikian untuk materi fungsi pembangkit pada video penjelasan ini. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah akan ada penjelasan untuk subbab selanjutnya terkait inklusi dan eksklusi. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.